semuanya, jadi di video kali ini tuh aku mau bikin semacam reaction atau menjawab tebakan dari Kak Nada yang di videonya itu yang ini. Jadi di situ nanti Kak Nada itu bakal menebak isi cerita suatu buku dari beberapa cover yang sudah aku kirim. Nah, jadi di video kali ini tuh aku akan kayak menjawab kali lah ya jawaban sebenarnya itu seperti apa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Buku pertama yang aku tebakin ke Kak Nada yaitu adalah Clawfoot. Dan di sini tuh Kak Nada sudah menjawab. Jadi ini dia jawabannya dari Kak Nada. Kalau kita lihat ke main covernya, di sini tuh ada kepala naga yang warna hijau. Jadi aku kira buku ini tuh bercerita tentang mitos atau sejarah naga di God's Land gitu ya. Karena ini juga buku untuk anak-anak, jadi isinya tuh lebih banyak kayak bagi dua gitu loh. Ada penjelasan, ada ilustrasi si naga-naganya. Nah, untuk buku yang pertama ini tuh Kak Nada ternyata benar tebakannya. Jadi Clawfoot ini tuh bercerita tentang sebuah legenda mengenai keberadaan naga di hutan di salah satu daerah atau kota gitu, yang jujur aja aku tuh lupa nama kotanya itu apa gitu lah ya. Dan juga di sini tuh sesuai dengan yang udah diucapin sama Kak Nada, ini tuh berisikan teks dan juga ilustrasi karena memang buku ini tuh tujuannya untuk anak-anak gitu lah ya. Dan untuk rating kebenaran, selamat ya, Kak Nada dapat 5 dari 5 bintang. Oke, kita lanjut ke novel yang kedua yang aku tebakin yaitu adalah Kilah. Dan ini jawabannya dari Kak Nada. Kita lihat ke covernya, ini ada lampu seperti lampu di restoran atau kafe. Terus ini tuh kayak membentuk sebuah tangan yang lagi ingin ngambil sesuatu. Kayaknya itu antara siput atau enggak rabbit, tapi lebih ke siput sih. Ini ceritanya tentang psychothriller. Jadi ada seorang psikopat yang punya target gitu ya, yang mengejar targetnya. Dan mereka itu ketemu di sebuah bar atau restoran atau kafe. Dan dari situ cerita dimulai. Oke Kak, untuk novel yang ini sayang sekali sih tebakannya Kak Nada itu salah. Jadi kalau dibilang novel ini tuh bercerita tentang psikopat, bisa aku bilang so-so lah ya. Karena kayaknya kayak nggak mencerminkan sifat psikopat gitu loh. Tapi sometimes iya loh. Gimana dah tuh. Tapi kalau ditanya tempatnya ya, most of the time di sini tuh ceritanya justru di toko buku dan juga di sebuah rumah yang dindingnya itu dari kaca gitu loh. Singkatnya aja ya, novel itu bercerita tentang kayak seorang pelanggan toko buku gitu yang dia tuh udah kayak langganan gitu loh di toko buku itu. Sampai-sampai salah satu pekerja di sana itu merasakan kayak ada keanehan yang terjadi di antara ownernya si toko buku itu sama pengunjung itu. Pokoknya seru habis deh. Dan bener, itu tuh siput ya. Dan aku nggak bisa cerita kenapa di situ ada siput, karena siput itu tuh jadi kayak salah satu elemen atau unsur pembangun di novel ini gitu loh. Dan untuk rating kebenarannya, I'm so sorry, tapi aku kayaknya ngasih 3 ya kali ya Kak. Oke, novel yang ketiga yang aku tebakin ke Kak Nada yaitu adalah ini, Noir. Dan jawabannya Kak Nada kayak gini. Untuk Noir ini aku sering ya lihat di Instagram. Tapi kalau misalkan ditanya tentang apa, aku belum tahu karena belum pernah baca juga sinopsisnya. Cuman kalau dilihat dari covernya, ini kan item-item kelam gimana gitu ya. Jadi menurut aku ini genrenya itu horor. Di sini ada siluet perempuan, mungkin itu hantunya atau si pemeran utamanya. Terus dia kayak menghadap ke kota gitu ya. Ini ada gedung-gedung dan di sini ada pohon yang gak ada daunnya. Mungkin ini tuh kayak di kuburan gitu gak sih? Oke, bisa aku bilang genrenya di sini tuh memang horor, tapi horornya itu kayak mix gitu loh, kayak perpaduan horor yang penampakan gitu sama horor yang menyangkut Angel and Demons. Tapi kayaknya tuh bukan horor deh ya kayaknya. Kalau yang Angel and Demons gitu, paham gak sih? Jadi di sini tuh juga ada kayak apa ya, aku juga bingung ya menjelasinnya gimana. Pokoknya di sini tuh dijelasin banget kayak nama-nama iblis dan malaikat gitu, dan aku gak ngerti itu genre apa ya. Itu horor bukan sih? Jadi contohnya aja ya, kayak Lucifer dan lain-lain gitu. Aku gak hafal, maaf. Itu aku gak ngerti, tapi kalau menurut aku itu masuk horor. Jadi ya kayak gitu. Dan perempuan di cover itu dia bukan hantu, dia bukan kayak ngehantui kota itu, bukan. Jadi dia itu cuman cewek
biasa gitu loh, yang bisa lihat hantu, yang ceritanya tuh di sini dia tuh suka sama cowok, tapi cowoknya itu nggak suka kalau ada orang yang ngebahas tentang paranormal atau supernatural gitu deh. Pokoknya ya gitu deh. Kayak ini sebenarnya romance ya, cuman apa ya, mungkin unsur di samping romansnya itu yang bikin ceritanya makin unik sih. Waktu itu aku bacanya itu di Wattpad-nya langsung, dan ternyata ini tuh fanfiction. Jadi kayak ya udah fanfiction aja, cuman namanya ya bukan nama idol gitu. Dan ya kalau untuk rating kebenaran kayaknya 3 juga. Oke, kita akan lanjut ke novel yang selanjutnya. Novel selanjutnya yaitu adalah Zodiac Academy, dan kayak gini jawabannya Kak Nada. Kalau dilihat dari covernya, ini tuh ada siluet perempuan, bisa jadi ini seorang guru, atau bisa jadi juga ini pemeran utamanya, cewek. Terus ada gambar kastil, tapi mungkin ini sekolahnya kali ya. Dan ada beberapa simbol-simbol zodiak di sekitaran covernya. Kalau ditebak-tebak, mungkin ini ceritanya tuh tentang sekolahan yang dimana di dalam sekolahnya itu dipisah-pisahin gitu sesuai sama zodiaknya. Terus mereka tuh per zodiaknya itu per timnya kayak berlomba untuk menjadi zodiak terbaik di antara zodiak-zodiak yang lainnya. Tapi kalau misalkan ditanya genre tentang apa, kalau lihat dari covernya sih kayaknya lebih ke fantasi atau enggak horor atau enggak thriller atau enggak perpaduannya gitu ya. Oke, jujur ya, di covernya itu aku juga gak ngerti itu siluetnya siapa coba. Dan kayaknya sih aku juga lupa ya, jujur, maaf. Oke, lagi-lagi Kak Nada di sini tuh bener, dan di sini tuh ceritanya ada sekolah yang membagi siswanya itu berdasarkan zodiak. Tapi ceritanya itu di dunianya ini ada zodiak, 4 zodiak kayaknya ya kalau nggak salah ya. 4 zodiak itu nggak ada alias hilang. Jadi zodiaknya itu cuma ada 8 gitu, dan itu dibagi lagi jadi 4 golongan. Yang artinya satu golongan itu isinya ada 2 zodiak. Jujur aku udah agak lama ya baca ini, jadi agak lupa jumlah pastinya itu ada berapa, dan ya kayak gitunya aku juga lupa, mohon maaf ya. Dan pokoknya yang paling ingat di sini tuh ada zodiak yang hilang, dan ada misteri gitu deh yang ada hubungannya sama raja alias petinggi yang ada di negeri itu. Kalau dibilang kayak apa ya? Apa sih namanya? Kayak zodiak-zodiakan yang terbaik itu kayaknya enggak ya. Karena di sini kayaknya semua zodiak itu diperlakukan adil, rata gitu semuanya. Tapi mereka memang dapat tugas yang beda-beda untuk sekolahnya itu sih. Paham gak sih Kak? Jadi kayak mereka dapat tugas yang tujuannya itu untuk melatih mereka yang nanti bakal dikirim buat perang or something like that gitu deh intinya. Jadi ceritanya kayak gitu. Tapi ya nggak ada sih kayaknya, kayak kompetisi antar zodiak itu kayaknya nggak ada deh. Dan genrenya bener ini fantasi dan nggak ada serem-seremnya sih. Jadi ya cuman pure fantasi aja. Dan untuk kebenarannya aku mau kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Oke, novel terakhir yang ditebakin sama Kak Nada yaitu adalah The Dinner. Ini dia jawabannya Kak Nada. Aku tuh pernah lihat cover ini di Instagram, tapi aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa. Cuman kayaknya sih thriller, karena ini sih dilihat dari novelnya ada sendok, terus pisau, garpu, sama ada 2 pion catur. Menurut aku, novel ini berceritakan tentang sebuah pembunuhan yang terjadi ketika makan malam di sebuah rumah atau di sebuah keluarga, dan ternyata salah satu atau salah dua, ini karena ada 2 pion, salah 2 orang dari keluarga tersebut adalah pelakunya. Dan si 2 pion ini tuh bisa jadi kayak ada beberapa orang yang dijadikan sebagai pion gitu, sebagai apa ya namanya teh, tumbal gitu ya. Dan yap, benar, ini tuh adalah novel thriller. Dan kalau dibilang ada pembunuhan ketika makan malam, rasa-rasanya sih enggak ya. Jadi maksudnya di dinner ini tuh adalah perkumpulan dari 2 keluarga yang mana mereka tuh ngebahas hal-hal yang menggemparkan, which is pembunuhan yang terjadi pada pengemis gitu. Jadi ceritanya itu pengemisnya itu dibunuh. Aku nggak tahu ya, lupa di mana. Pokoknya pengemisnya dibunuh oleh 2 orang, dan
tersangkanya itu adalah masing-masing anak dari dua keluarga ini. Dan jujur aku lupa ya, dua keluarga ini tuh relate apa enggak ya. Maksudku relate tuh kayak bersaudara gitu loh, tapi kayaknya enggak. Aku lupa ya, maaf aku lupa, beneran lupa. Jadi pokoknya kayak gitu deh. Dan kalau salah satu dari mereka adalah pelaku, bisa dibilang iya, tapi kayaknya enggak juga. Bingung deh pokoknya cara jelasinnya. Yang intinya tuh, tapi mereka dua keluarga ini tuh sama-sama ingin meluruskan masalah yang mereka hadapi. Jadi kayak ya udah, kayak nggak ada konflik yang gimana-gimana banget, kecuali mereka mau ngelurusin masalah itu. Dan jujur aku juga nggak ngerti deh pion catur itu maksudnya apa. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau dibilang tumbal serem banget deh kak. Dan untuk kebenarannya ya mungkin 3,5 kali lah ya, karena bener itu membahas tentang pembunuhan itu tadi sih di sebuah acara makan malam. Oke, itu tadi adalah jawabanku alias jawaban pembenaran dari videonya Kak Nada yang nebakin beberapa isi cerita hanya dari covernya doang. Nanti untuk link videonya Kak Nada aku taruh linknya di description box. Dan kayaknya sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.